Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ranggamunti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, NRP 222327798. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digestif atau sistem pencernaan, mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Bapak Henry Hidiarto, Eskepners MPD. Proses pencernaan yaitu makanan yang digigit dan dikunyah serta dihancurkan menjadi bentuk yang halus secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah serta kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dalam rongga mulut menjadi bentuk bolus. Bolus lalu dikirim ke lambung melalui kerongkongan atau esofagus. Di lambung, makanan diubah menjadi setengah cair dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang terdapat di lambung. Rongga mulut terdiri atas bibir, pipi, langit-langit atau palatum, lidah, gigi, dan kelenjar lius atau parotis, submandibularis, dan sublingualis. Pada bibir, meliputi permukaan luar bibir, di tengah-tengah terdapat lapisan otot rangka, kemudian permukaan dalam bibir, kemudian lidah, yaitu epitel gepeng berlapis tanpa lapisan tanduk, mempunyai serat-serat otot lurik, kelenjar serosa dan mukosa, mempunyai papil-papil lidah, yaitu papil filiformis, fungiformis, circumvallata, dan foliata. Kemudian ada gigi yang asalnya dari ektoderm. Masa pertumbuhan gigi susu atau primer, tumbuh umur 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian gigi dewasa atau permanen muncul pada usia 12 tahun. Berdasarkan fungsi, gigi seri berfungsi untuk menggigit, gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk mengunyah. Kemudian sementum gigi yaitu pengikat gigi pada membran periodontal, serat kolagen dalam matriks kapur. Kemudian ada gusi atau gingiva, yaitu tonjolan membran mukosa pada leher gigi, melekat pada emel. Kelenjar liur berfungsi untuk membasahi mukosa mulut. Ada 3 macam kelenjar liur. Yang pertama parotis, submandibularis, kemudian yang ketiga sublingualis. Produksi kelenjar liur atau air liur dirangsang oleh mekanis, kimiawi, dan olfaktoris atau psikis. Fungsi air liur yaitu membasahi makanan agar mudah ditelan, meningkatkan cita rasa dengan meningkatkan rangsangan. Kemudian kandungan air liur yaitu enzim amilase dan maltase untuk mencerna makanan sebagian karbohidrat. Kemudian lisosim dan peroksidase yang merupakan zat antibakteri. Kemudian gamma globulin terutama IgA sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Kemudian saluran cerna terdiri atas kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinal, usus besar, dan anus. Struktur gastro atau lambung, yang pertama ada mukosa yang meliputi epitelium, lamina propria, dan muscularis mucosae. Kemudian ada submukosa, muscularis, adventitia atau serosa. Esofagus berhubungan dengan faring di sebelah atas dan lambung di sebelah bawah, tersusun dari tunika mukosa yang meliputi epitel gepeng berlapis tanpa lapisan tanduk, tunika submukosa, tunika muscularis, tunika serosa. Kemudian lambung terdiri atas bagiannya yaitu fundus, corpus, pylorus, dan cekungan curvatura minor, curvatura mayor. Kemudian struktur histologiknya yaitu tunika mukosa yang meliputi epitel sel lapis silindris, foveola gastrica, dan kelenjar tubuloalveolar. Kemudian sel dan sekresinya
adalah sel epitel permukaan, mukus netral, sel mukus, sel parietal atau sel HCl atau asam lambung, kemudian sel zymogen, dan sel arginavin. Proses pencernaan pada lambung yaitu makanan masuk ke dalam lambung dalam bentuk gumpalan atau bolus, terdiri atas bahan makanan setengah padat yang telah dikunyah dan sebagian dibasahi oleh air liur. Di dalam lambung akan dicerna lebih lanjut, diubah menjadi massa setengah cair berbentuk bubur yang disebut chyme. Otot lambung yang tebal berfungsi untuk mengaduk dan menggerus makanan di dalamnya serta mencampurnya secara sempurna dengan getah atau sekret pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung. Kemudian chyme disalurkan ke usus halus. Di lambung juga terjadi absorpsi atau penyerapan terbatas pada garam, air, glukosa, alkohol, dan beberapa obat. Kandungan getah lambung ada 3 enzim, yaitu enzim pepsin untuk mencerna protein dan dalam suasana asam, kemudian enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan susu, lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Mukosa lambung juga mensekresikan intrinsik faktor yang diperlukan untuk mengabsorpsi vitamin B12 di usus halus. Lambung juga menghasilkan beberapa hormon yaitu gastrin, sekretin, dan kolecisitokinin. Kemudian ada usus halus, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus sel silindris atau sel absorptif berasal dari sel induk, mempunyai mikrofili, glikoprotein, enzim-enzim disakaridase, dipeptidase, enterokinase, fosfatase alkali terdapat di semua bagian usus halus. Ada sel goblet terletak di antara sel silindris, berasal dari sel induk, inti pada sel dasar yang ramping, puncak menggembung berisi mukus glikoprotein berfungsi protektif. Kemudian ada lamina propria, yaitu serat retikulin, sel retikulum, limfosit, sel plasma, otot polos, pembuluh darah, dan limfe. Kemudian ada usus buntu atau apendik, berasal dari sekum atau bagian awal kolon. Struktur histologisnya terdiri atas tunika mukosa yang meliputi epitel selapit torak dengan sel goblet, nodulus lymphaticus, cryptus, lieberkun. Kemudian tunika submukosa, tunika muscularis, tunika serosa. Kemudian ada kolon. Struktur histologisnya terdiri atas tunika mukosa, meliputi sel epitel selapi silindris dengan sel goblet, cryptus, lieberkun, dan lamina propria. Lalu tunika submukosa, tunika submuscularis, dan tunika serosa. Fungsi usus besar yang pertama mengabsorpsi cairan, mengubah chyme menjadi feses, menghasilkan mukus sebagai pelumas, tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri normal usus. Yang terakhir ada anus, yaitu struktur histologisnya terdiri atas epitel gepeng berlapis, dermis, lapisan muscularis, dan tunika adventitia. Sekian materi sistem digestif yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.